Jadi batu singgasana posisinya ada di tengah. Di bawah batu ini ada harta karun. Sudah sama digali-gali. Gunung Padang tempat lahirnya Lucifer. Itu ngaco bener itu. Selamat datang di Ruang Love. Teras yang paling tinggi, yang suka dibilang puncaknya. Di teras 5 ini terlihat lagi banyak batu-batuan, beda sama tadi teras keempat. Di sini lebih banyak batu-batuan dan kita cari tahu ada apa di teras 5. Oke, ini teras 5. Teras paling puncak yang dari Gunung Padang. Ini ada tumpukan batu. Masyarakat sini menamakan batu singgasana. Orang para raja-raja itu duduk di sini untuk meditasi, kemudian untuk menerima kabinet calon menteri yang akan dilantik di sini. Terus ada lagi yang mengatakan bahwa ini tempat pengamatan bintang dengan adanya batu sebelah sana yang kelihatan dan ceruknya. Kepalanya ditaruh di situ sambil melihat langit, membaca bintang. Ini lagi tiduran gitu. Dan banyak teman-teman yang datang ke sini mencoba merasakan sambil tiduran itu pada malam hari bagaimana apa yang dirasakan energinya seperti itu. Ada yang mengatakan sujud di situ, itu pas di ceruk itu kata gitu. Ada yang mengatakan gitu. Jadi banyak sekali versi. Kalau saya pribadi ya nggak apa-apa. Kalau orang kita yang sebenarnya nggak tahu ya umurnya sudah puluhan ribu tahun, kenapa kita tidak terbuka aja gitu semua versi. Tinggal semua versi ini kita coba kumpulkan lalu kita ambil persamaannya di sebelah mana, karena pasti dari satu cerita itu mengembang kemana-mana, tapi ada cerita dasarnya yang kita cari yang sama. Ini batu singgasana posisinya ada di tengah daripada teras 5. Lalu ada yang mengkaitkan dengan pola Sumeria, urutannya Anunnaki. Terus ini kita ke belakang. Jadi kita nanti di batu singgasana ada batu itu, orang sini mengatakan Sunan Guru atau batu Padaringan. Kalau Padaringan itu adalah tempat naruh beras di rumah di budaya Sunda. Maksudnya ada tempat padaringannya seperti gentong gede gitu. Terus ininya tempatnya disebut goa. Nah ini padaringannya. Jadi kalau padaringan itu urusan perempuan, urusan gitu. Nah awalnya ini sebenarnya berdiri. Indikasi berdirinya karena dia kemudian runtuh karena ada orang yang karena padaringan itu dalam beras dalam tradisi Sunda itu namanya pakaya. Pakaya itu jadi artinya itu beras. Makin banyak berasnya makin kaya dia. Simbol kekayaan. Nah, karena tempat beras itu adalah padaringan dan itu adalah pakaya, makanya ada orang yang punya anggapan bahwa di bawah batu ini ada harta karun. Jelas sama digali-gali. Diambil tanahnya untuk jimat benghar. Dalamnya. Kenapa ditaruh batu di depan? Ya, namanya ini posisinya berdiri. Ada yang mengatakan dia sambil sandaran menghadap utara. Ada juga yang kemudian menghadap ke batunya sendiri, gitu kan, ke ibunya sendiri, kan, ke arah selatan. Tapi dalam naskah kuno di Sunda, kalau arah utara itu, matriksnya itu arah utara itu adalah arah ke Sang Maha Pencipta. Sementara kalau ke selatan, menghadap selatan, itu dia sedang menghadap ke leluhur. Nah, leluhur ini kan bisa saja ibu, karena semuanya datang dari ibu ya. Ada yang bisa rebahan di situ, nah, energinya bagus. Ya masing-masing, karena Gunung Padang itu kalau kita lihat ini ada tumpukan mirip-mirip seperti di bawah di teras 1 Gunung Masjid, simbolisasi daripada guru. Mungkin karena kayak tumpukan ini Ya, jadi kayak bisa tumpukan ilmu kali ya. Bisa seperti itu, tapi ada yang mengatakan ini Resi kumpul di sini semua kampus satu. Ya bisa, karena Resi sama guru ada peran yang sama. Nah
Di sebelah sana, jadi si batu ibu ini diapit oleh guru dan ada yang bilang Rama. Jadi, ada ibu, ada bapak dong, katanya gitu. Ada guru. Oke. Kemudian muncullah tokoh, gitu kan. Muncullah raja, muncullah bupati atau apalah. Karena ada bahasa Balung Tunggal. Di tempatnya Balung Tunggal. Ini Balung Tunggal. Balung Tunggal di sini kan yang pertama. Jadi boleh dibilang manusia pertama simbolisasi. Jadi ada Adam, ada Hawa, ada guru. Lalu jadi manusia. Jadilah manusia. Tapi ya Serius, senangnya itu adalah Gunung Padang ini versinya banyak. banyak banget Jadi asik. untuk diolahnya. Ada yang bilang Gunung Padang ini pernah dijadikan interstellar port. Oke, nggak ada masalah. Ada lagi yang sempat datang ke sini ketemu saya, Kang, ini tuh kayak spaceship gitu. Oke, terus kamu bridge-nya di mana? Dia bilang, komando. Itu di situ di teras 2. Oke, nggak ada masalah. Habis kalau dilihat dari atas, bentuknya kayak lubang kunci. Kayak spaceship Star Trek Enterprise, USS Enterprise. Oke, nggak ada masalah. Terus yang bilang, Kang, di sini sebenarnya ada tower tinggi banget nih buat ngirim sinyal. Oke, nggak apa-apa. Kamu dapat dari mana? Daripada saat dia meditasi dapat. Oke, nggak apa-apa. Ada yang bilang masuk akal juga, karena hubungan sama energi kan, dan energinya positif tentu saja. Tapi saya tidak sangat tidak setuju pada saat ada yang menyebutkan dalam satu konten di YouTube mengatakan bahwa Gunung Padang tempat lahirnya Lucifer. Itu ngaco bener. Ngaco bener. Ya, dia tahu karena dia Lucifer. Itu aja lah.